Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Saya Nurjana Muhammad Nyoe, peserta orientasi P3K Tenaga Teknis Angkatan 13 Kabupaten Banggai Kepulauan, mempresentasikan rencana kerja saya sebagai P3K pada BKPSDM Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai pemenuhan tugas akhir orientasi P3K dan pernyataan komitmen saya sebagai ASN berakhlak. Yang terhormat Ibu Kepala BKPSDM Kabupaten Banggai Kepulauan, yang saya hormati Bapak Kepala Bidang Pengembangan dan Pembinaan, mentor saya Ibu Melan Noviana SH, serta semua audiens yang hadir pada saat ini. Rencana kerja saya sebagai P3K Analis Kebijakan pada BKPSDM Kabupaten Banggai Kepulauan, khususnya pada subbagian disiplin sebagai berikut. Sebelumnya kita perlu ketahui dasar hukum pelaksanaan orientasi P3K, yaitu Dasar Hukum Nomor 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, 2 PP 49 Tahun 2018 tentang manajemen P3K, pasal 39 sampai 44 tentang pengembangan kompetensi. 3. Permenpan 14 Tahun 2019 tentang pembinaan P3K yang menduduki jabatan fungsional. 4. Perpres nomor 38 tahun 2020, Perpres nomor 38 tahun 2020 jabatan yang diisi oleh P3K. 5. Permen nomor 15 tahun 2020 tentang pengembangan kompetensi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. 6. Keplan nomor 289 tahun 2022 tentang pedoman orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Masuk pada rencana kerja P3K. 1. Mengidentifikasi masalah untuk menemukan masalah substantif. Tugas ini melibatkan kemampuan untuk mengenali dan mendefinisikan masalah-masalah yang signifikan atau substansial. 2. Menyusun agenda kegiatan analis kebijakan. Dalam hal ini berfokus pada perencanaan dan penjadwalan kegiatan analis kebijakan. Ini melibatkan pengaturan urutan kegiatan untuk memastikan pemahaman menyeluruh dan analisis yang efektif terhadap kebijakan yang sedang dipelajari. 3. Mengolah hasil data dan informasi yang diperoleh dari penerapan metodologi terpilih untuk menganalisis kebijakan secara berkelompok, yaitu menerapkan metodologi analisis kebijakan yang telah dipilih untuk mengumpulkan, menyusun, dan menganalisis data dan informasi yang terkait. 4. Membahas konsep kebijakan. Mendiskusikan hasil analisis konsep-konsep yang terkait dengan kebijakan yang sedang dipelajari. Ini dapat mencakup pemahaman tentang tujuan, landasan hukum, dan implikasi kebijakan tersebut. 5. Menyusun draft rencana kegiatan. Dalam pelaksanaan kebijakan, menyusun rencana tindakan yang rinci, langkah-langkah yang akan diambil untuk melaksanakan kebijakan. 6. Melakukan pemantauan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan berdasarkan sistem yang ada. Dalam hal ini menerapkan metodologi analisis kebijakan yang telah dipilih untuk mengumpulkan,
menyusun dan menganalisis data dan informasi terkait. 7. Menyusun laporan hasil dan penilaian evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan sebagai peserta atau anggota. Tugas ini melibatkan kemampuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan masalah-masalah yang signifikan atau substansial. 8. Menyusun tata cara atau petunjuk teknis izin pengajuan perceraian. Menguraikan langkah-langkah yang harus diikuti oleh seorang pegawai yang ingin mengajukan izin perceraian dalam konteks disiplin pegawai. Saya Nurjana Muhammad dengan ini menyatakan komitmen saya sebagai ASN berakhlak melalui video berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Saya luncurkan Cornelius ASN Akhlak dan Royal Branding ASN pada Maya Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nurjana Muhammad peserta orientasi kegiatan tenaga teknis angkatan 13 tahun 2023 unit kerja tenaga SDM Kabupaten Bangka Kepulauan. Saya Nurjana Muhammad sebagai ASN berakhlak berkomitmen untuk 1. Berorientasi pelayanan ramah, cekatan, solutif dapat diandalkan. 2. Akuntabel, melaksanakan tugas dan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. 3. Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Humanis, suka menolong orang lain. 5. Loyal, memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia pada NKRI, serta pemerintahan yang sah. 6. Adaptif, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. 7. Kolaboratif, terbuka dalam bekerja sama, menggerakkan pemanfaatan sebagai sumber daya untuk tujuan bersama. Sekian ASN berakhlak, bangga melayani bangsa. Demikian presentasi rencana kerja dan pernyataan komitmen saya sebagai ASN berakhlak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.